Menjadi kampung mati ya ini Mbak ya? Ya, di sini rumah-rumah warga banyak. Ada yang dikasih tanda-tanda mimpi, aku arep liwat, aku arep ngiring manten. Mantennya sopo, mantennya Kidang Kencono. Kidang Kencono aku arep arah-arahan, engkau lewat wilayahmu, lewat RT nggonmu. Tapi ternyata ya betul, semua di rumah. Itu kan menjelang maghrib, waktu banjir. Ya, yang mistis ya ini. Ya, kadang ada suara tangisan, ada minta tolong. Kadang kalau saya ke sini kadang tidak ya, merinding lah. Merinding. Jadi lari semua. Buruan-buruan di atas jam 9 itu masih di hutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung dumati kales ing rupedo nir ing Sambi Kolo. Di lereng Gunung Anjasmara, tepat di perbatasan Jombang dan Malang, ada sebuah desa dengan udara sejuk. Pemandangannya hijau dan tanah yang sangat subur. Dulu tempat ini adalah rumah bagi puluhan keluarga. Anak-anak bermain di halaman, warga beribadah bersama, dan suara alam menjadi keseharian yang menenangkan. Tak ada yang menyangka desa yang terlihat damai ini menyimpan luka besar yang tak pernah benar-benar sembuh. Tahun 2006 menjadi titik balik. Banjir bandang menerjang kawasan Medowo, Galengdowo hingga Melancu. Air membawa kayu gelondongan, batu-batu raksasa, dan menghancurkan apapun yang dilewatinya. Sebanyak 32 kepala keluarga dan satu gereja lenyap dalam satu malam. Salah satu warga yang bernama Mbah Siram kehilangan rumah sekaligus kampung halamannya. Namun yang membuat kisah ini semakin merinding, sehari sebelum bencana terjadi, Mbah Siram bermimpi didatangi Pak Kasun. Dalam mimpi itu Pak Kasun berkata, "Aku mau lewat, ada iring-iringan penganten Kidang Kencono yang akan melewati RT-mu." Keesokan harinya mimpi itu seolah menjadi pertanda. Banjir bandang benar-benar datang, menyapu rumah warga, menghancurkan bangunan, dan menyisakan puing-puing yang kini membisu. Hari ini kawasan itu tak lagi boleh ditempati. Beberapa rumah masih berdiri, namun batu-batu besar menancap di dindingnya, yang seakan waktu berhenti saat tragedi itu terjadi. Warga sekitar percaya tempat ini kini dihuni oleh makhluk tak kasat mata. Suara tangisan, perasaan ganjil, dan keheningan yang tak biasa sering dirasakan mereka yang datang. Apakah ini hanya trauma masa lalu, atau ada sesuatu yang memang belum pergi dari desa mati di lereng Anjasmara ini? Baik Bolo, kali ini kita berkunjung ke salah satu desa yang pernah mati dan hilang akibat bencana yang sempat terjadi. Dan di kesempatan kali ini saya bersama salah satu warga, yaitu Mbah Siram. Beliau juga korban dari adanya bencana alam yang sempat terjadi dan menghilangkan rumah beliau. Apakah betul begitu dan seperti apa kisah itu bisa terjadi pada kala itu? Assalamualaikum Mbah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbah paring asma sinten? Asli kula Kusrini, dengan julukan sekarang Mbah Siram Sibolang. Karena dulu sempat terkenal Dengan di Trans 7 Sibolang. Oh, di syuting di Sibolang Trans 7. Ini berada di desa apa Mbah? Desa Dusun Ringen Agung, Desa Medowo, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri. Ini kan sempat terjadi suatu bencana ya, yang terjadi di desa ini dan akhirnya hilang. Nah, katanya di balik layar tadi jenengan bilang bahwa jenengan ini menjadi salah satu korban ya pada kala itu, akhirnya rumahnya hilang. Itu seperti apa kejadiannya, Mbak? Kejadiannya itu ada tanah longsor dan banjir bandang. Ya sungainya ya ini, yang menerjang.
Jadi Sungainya. pas persis sekali Nah, di dekat, ya. samping sungai. Sungai Ya. ini ya. Sungai ini. Nggih. Nah, di sini rumah-rumah warga banyak dan tempat saya di situ. Sebetulnya berapa kakak yang ada di sini? 32 kakak, satu gereja. Satu gereja. Ya, Itu terjadi pada tahun berapa, Mbah? sudah puluhan tahun, 2006. Rumah jenengan sudah tidak tersisa. Tidak ada bekasnya, nggak ada. Sudah hilang hanyut semua. Lantas rumah yang di belakang-belakang situ juga tidak ditempati, Mbah? Yang satu itu nggak ditempati, kalau yang itu sudah baru. Ya termasuk Termasuk zona baru merah. ya? Ya baru. Sebelah mana, Mbah, bisa diperlihatkan rumah jenengan? Monggo. Nah, kita sedang ditunjukkan rumah yang pernah dihuni oleh beliau Nah ini batu ini tempat duduk-duduk kalau istirahat zaman di depan dulu. dapur ya. Iya. Batu ini depan dapur. Nah, nah disinilah gubukku. Ini gubukku. Di sini paling sini kandang sapi. Ini kandang sapi. Nah pas ini rumah. Gubuknya di sini. Nah ini di sini nih. Makanya. Ini saksi bisu yang batu nggak hilang, masih duduk di sini. Zaman dahulu Ya. jenengan punya rumah sini masih ada ya? Ini ada, ini Sampai tidak saat hilang di sini ini. Nah, di sini ada sumber. Ini ya, di rumah gubukku di sini nih. Hilang, Langsung tidak hilang. tersisa. Enggak, Nah, waktu itu apa sudah ada peringatan, Mbah? sudah. Ada yang dikasih tanda-tanda kalau itu ada mimpi aku arep liwat. Aku arep ngiring manten. Mantennya sopo? Mantennya Kidang Kencono. Kidang Kencono aku arep araraan. Engkau liwat wilayahmu, liwat RT nggonmu. Gitu bilangnya. Tapi ternyata ya betul. Itu tepat hari Selasa Legi malam Rebu Pahing. Banjir itu. Dan tepatnya tanggal 27 Januari. Nah, 27 Januari besok itu termasuk hari kenangan banjir. Biasanya kalau saya, kan saya dikasih selamat dan masih umur panjang, biasanya saya bikin ambeng. Di sini. Enggak, Di ya, rumah? di rumah dimakan bersama itu aja, karena saya masih diberi keselamatan dan panjang umur. Tapi kalau yang tidak tahu, malah bilang gini aja, ulang tahun kok di banjir kok diulang tahun nih, gitu. Kalau saya tidak ulang tahun, saya bersyukur bahwa masih hidup dan masih panjang umur, gitu aja. Terus tadi kan dimimpiin apa itu, Mbah? Itu sosok apa? Anu, Pak Kasun Oh, Pak Kasun yang sudah meninggal, meninggal. sekarang sudah meninggal. Itu dikasih tahu kalau ada Kidang Kencana mau lewat. Kidang Kencono itu ya suatu banjir Iya, itu ya, suatu banjir itu. Nah, pokoknya sekarang itu ya harus waspada lah, karena banyak di mana-mana banyak bencana. longsor, banyak penuh di. Kalau ke hutan hari-hari ini ya tetap waspada, tetap waspada. Berapa tahun tinggal di rumah ini hingga akhirnya terlibas oleh banjir itu? Saya barusan tinggal di sini sekitar 2 tahun, 2 tahun ya. 2 tahun. Nah, termasuk ya alhamdulillah ada hikmahnya dipindah ke kampung relokasi sana. Relokasi sana. Bisa diperlihatkan untuk rumah yang masih ada, Mbah. Bisa. Ya. Jadi kita membuktikan ke teman-teman bahwa ini kan yang sebelah sini mungkin sangat dahsyat ya karena mepet dengan sungai. Ya. Coba bisa diperlihatkan yang bagian rumah yang masih terlihat utuh begitu. Disitulah ada kincir peninggalan Belanda aja hilang. Hilang ya, Mbak. Padahal bekas Belanda itu masih ada pondasi-pondasi. Hanya tersisa pondasi bagian Iya. atas saja ya, Bu. Ya, padahal tinggalan Belanda. Tapi pada waktu itu Mbak nggak posisinya nggak di rumah.
Di rumah, semua di rumah. Itu kan menjelang maghrib. Waktu banjir, menjelang maghrib. Kalau setelah maghrib ya kira-kira ada korban. Untungnya setelah maghrib. Jadi semua ada di rumah. Ada di rumah. Ya ini ya rumah ini. Ini dulunya Ini rumah. Dulunya rumah. Jadi kena hantam batu-batu besar ini, Iya, Mbak ya? batu-batu masuk sini. Nah ini rumah Bapak Kasun, yang ini. Yang mana, Mbak? Ini bekas Atas pondasi ini. Bisa lewat situ ya, Mbak? Bisa. Nah, tinggal kamar mandi itu. Oh, itu hanya kamar mandinya saja. Iya. Nah, pondasi. Ya, Pak Kasun ini ya yang Yang kena mimpi ya. nyipeni jenengan itu. Ya, yang mimpi Pak Kasunnya. Ini tinggal ini. Di sini ya juga rumah. Itu ada batu besar juga. Iya. Ayo. Ini rumah Pak Kasun. Hanya bagian kamar mandi nih, Mbak. Iya, dapur mandi. Nah, ini. Loh, sebetulnya rumahnya hadapnya ke Hadap sana ya. ke sana, ke barat. Bagian yang depan yang hancur. Iya, hancur. Wih, dahsyat sekali ya, Mbak. Pada Iya. waktu itu Betul. 3 kali hantaman. 3 kali. Ya, 3 kali hantaman. Ini ada bekas fondasi. Ini juga rumah. Rumah juga ini. Iya, rumah. Nah, ini. Nah, ini Kecamatan Kandangan. Kandangan, Kecamatan Kandangan. Nah, ini ada 2 rumah, ini dan ini. Di sini. Ini dan Ada 2 rumah. sebelah sini. Oh, itu. Ya. Tinggal kamar mandi juga itu. Hanya tinggal kamar mandi. Ya, ini. Wih, seperti itu ya, Mbak. Mbak, coba Mbak lihat ini, Mbak. Iya, mau. Jadi memang bagian pintu ini dibongkar ya, mungkin diambil Ya, bawangnya. ya. Tapi di bagian itu, Mbak, Ini mau. itu batu itu memang Batu itu menerobos masuk rumah. rumah. Iya, iya. Nerobos ini. Saya bayangkan sedahsyat itu, Bol. Jadi ini tidak hanya berupa air kan? Enggak berapa? Iya. Batu mungkin. Iya. Segini ya. Pintu segini ini buat masukin kursi kan nggak bisa ya. Iya, Mbak. Kursi yang besar itu. Bolongan segini ya. Bisa keluar. Kursi di rumah Pak Kasun itu. Masukin lemari aja nggak bisa lah, kok hilang dalam bundaran kecil. Nah, di sini rumah tingkat ini. Batu-batu yang menerobos itu hingga tiangnya hancur. Iya. Ih, miring, Mbah ya. Miring, betul miring. Kita coba naik, Bol. Ini tetangga jenengan, nggih, rumah Ya, tetangga. tetangga. Sebetulnya rumahnya mewah sekali nih. Mewah, ini rumah 2 ini yang paling mewah sama Pak Kasun. Jadi rumah 3 ini mewah. Tapi rumah Pak Kasun hilang ya. Ya. Hanya tinggal bagian kamar mandi. Nah, yang atas ini juga kena hantaman, Mbak. Iya, hancur ini kan. Batu-batuan ini. Enggak dirobohin enggak, hancur. Coba kita lihat dari posisi sini. Terus itu ada rumah lagi, Mbak. Ya, itu hancur ya. Direnov, Pak? Belum, Belum. belum. Berapa kakak, Mbak? 32. Sebelah itu. Ada rumah lagi. Iya, tapi sudah nggak ada fondasi, hancur semuanya. Lihat itu. Itu kena batu itu kamar mandinya. Iya. Itu apa rumah bagian dari ini juga, Mbak? Iya, ini rumah bapaknya, ini rumah anaknya. Tapi alhamdulillah tidak ada korban ya, Mbak. Nggak ada, cuman sapi dan kambing.
sapi dan kambing. Jadi warga masih bisa prepare untuk Ya. lari atau pergi ke tempat yang lebih aman. Ya, Tapi kepanikan pada waktu itu lari ke sana, ke atas gunung. ke atas gunung. Ya, lari. Saya itu sore itu bilangin teman-teman, boleh banjir musim nanti. Musim ke Pak Cep gitu, bilang gitu. Lah orang Jombang itu kan sudah pakai kentongan. Alah, nggak kentongan paling ya kak kober nutruk. Paling ke Pelayu dhisik. Lalu ternyata sore itu sudah banjir itu. Jadi lari semua. Nah, buruan-buruan di atas jam 9 itu masih di hutan. Masih di sana itu larinya di hutan situ. Lari-lari. Saya maghrib sudah sampai di yang saya tuju sore tadi. Nah, sebelum kejadian banjir itu Mbak, itu apakah ada hujan Hujan. yang sangat lebat? Iya. Kira-kira berapa hari itu? Enggak, hujan itu ya gerdak-gerdak hilang. Gerdak-gerdak hilang kayak air hujan es tuh. Terus hilang gitu. Wong saya masih mandi bersama anak-anak di sungai itu, sama anak kecil-kecil itu. Terus saya bilangin, "Wes, ayo ndang do adus, ndang gek turu. Engko mari turu, engko bengi melekan." Saya bilang gitu. Lah kok ternyata melekan tenan. Terus setelah ada banjir kan tinggalnya di mana? Pengungsian selama 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan di tenda, di rumah-rumah warga itu. Kan ada tenda, nggak mau tinggal di tenda, tinggal di rumah saudara-saudara. Setelah 6 bulan ada relokasi bantuan rumah yang di atas di Kampung Kebon G. Itu yang membangun teman-teman relawan dan Bapak Bupati dulu. Jadi tanah di relokasi itu nggak beli, diberikan sama Bupati. Dan Kampung 32 KK itu dibagi menjadi 3. Yang di sini 14, yang di Desa Singkil 14, yang 4 ada di Desa Melancu. Dibagi-bagi. Setelah ini banjir di lokasi ini, apa warga masih sering ke sini untuk melihat atau Tanaman. tempat ini menjadi angker? Ya, ada yang angker, ada yang tidak. Ya, sering ke sini karena kan ditanami pisang-pisang ini sekarang. Jadi tanah ini sama pemerintahan tidak boleh ditempati lagi. Zona merah. Zona merah. Jadi masih memajai. Masih pajak. Sini ya pajak, sana ya pajak. Jadi nggak tukar guling. Nggih. Ini menjadi kampung mati ya ini Mbak ya? Ya. Jadi kebun lagi. Jadi kebun lagi. Nah, jadi kebun lagi. Ya, yang mistis ya ini kadang ada Yang suara-suara. paling mistis ini. Ya, kadang ada suara sosok apa, tangisan. Mbak? Ya, kadang ada suara tangisan. Ada minta tolong. Oh iya Mbak. Kadang kalau saya ke sini kadang tidak ya, merinding lah. Merinding Mbak ya. Ya. Ampun, seperti itu saja Mbak. Terima kasih. Ya.